Di sini dia dapat melihat niat buruk wartawan tersebut yang ingin mendapatkan harta rampasan untuknya sendiri. So Yekyu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati. Lalu setelah semua anggota timnya mati, dia menunjukkan kebolehannya dengan mengalahkan boss raid itu sendirian. Setelah peristiwa itu, nama Lord Grimm jadi mulai terkenal di seluruh server. Dan dia pun mulai menaikkan level karakternya sedikit demi sedikit. Di sisi lain, tim Excellent Era mengadakan jumpa pers terkait keluarnya kapten mereka secara tiba-tiba. Dan Sun Xiang terlihat sedikit tertekan karena menggantikan posisi Yekyu sang legenda di Glory. Sehari kemudian, Yekyu kembali berburu monster dengan wartawan kemarin. Namun di sini, gantian Yekyu yang maju duluan. Awalnya wartawan tadi berniat untuk membiarkan Yekyu mati dulu. Namun, lagi-lagi Yekyu dengan karakternya Lord Grimm dapat mengalahkan bos monster itu sendirian. Tanpa sepengetahuan Yekyu, ternyata bos Guoguo pemilik warnet melihat permainannya yang tanpa disangka-sangka malah membuatnya girang. Anjir gila, kayak pernah dengar. Lanjut, malamnya teman dekat Guoguo datang dari luar kota. Seorang cewek yang berprofesi sebagai pianis yang bernama Little Tang. Diceritakan Little Tang ini adalah orang yang terobsesi dengan kemenangan, jadi yang dipikirkannya cuma menang atau kalah. Padahal di balik itu semua ada sebuah perjalanan mahal yang memperbaiki kita dari segala sisi. Ngomong apa saya barusan? Little Tang adalah orang yang selalu memaksa Guoguo untuk melanjutkan kuliah. Namun, karena Guoguo tidak melanjutkan kuliah dan malah bermain game, dia pura-pura menyalahkan Yekyu karena meracuni Guoguo untuk bermain Glory. Padahal Yekyu baru datang kemarin. So di sini Little Tang memakai akun milik Guoguo untuk menantang Yekyu bertanding one-on-one di Glory. Dan kemudian, mungkin kalian pun juga udah bisa menduga hasilnya akan seperti apa. Di dalam game, Yekyu hanya menghindar dari awal sampai waktu hampir habis. Little Tang langsung dikalahkan hanya dengan beberapa skill. Merasa penasaran, Little Tang terus menantang Yekyu sampai larut malam dan hasilnya tetap sama. Sampai di sini, Little Tang memutuskan untuk stay dan membuat akun Glory sendiri. Sementara itu, di guild milik Blue Rain, sebelumnya biar satu halaman untuk yang belum tahu saya jelaskan dulu. Jadi di dalam game, satu guild di sini bisa beranggotakan sampai ribuan orang. Nah, dari ribuan orang itu, dipilih 6 orang yang paling hebat untuk menjadi tim inti yang ikut lomba di awal film kemarin. Jadi kapten tim berbeda dengan ketua guild. Kapten tim biasanya dipilih yang paling berpengalaman, kalau ketua guild biasanya yang duitnya banyak. Di sini guild Blue Rain sedang mengalami krisis karena anggota mereka semakin hari semakin menurun. Ketua guild berniat untuk merekrut Lord Grimm untuk memancing para pemain baru masuk ke guild. Sampai di sini Yekyu berpikir kalau dia bisa memanfaatkan kekayaan guild Blue Rain untuk menaikkan level karakternya dengan cepat. So Yekyu membantu guild Blue Rain mencetak rekor penyerbuan untuk mendapatkan beberapa material langka sebagai imbalan. Lalu di dalam penyerbuan, seperti biasa Yekyu mengalahkan bosnya sendirian. Dan setelah itu dia langsung keluar dari guild. Di sisi lain, Little Tang juga sudah menyelesaikan misi pertamanya dan dia ambil job petarung. Sumuceng yang masih berada di Excellent Era saat latihan dengan Sun Xiang,
Dia terlihat merasa tertekan dengan cara kepemimpinan Sun Xiang yang terlihat cukup kasar kepadanya. Lalu tiba-tiba dia jadi teringat pada saat zaman Ye Qiu yang jadi kapten. Di sisi lain, 3 guild besar Blue Rain, Tiny Herbs, dan Tyranny sedang berlomba untuk mengalahkan bos monster. Namun saat mereka sedang berdebat siapa yang akan maju duluan, tiba-tiba seseorang misterius datang dan langsung maju melawan bos itu dan dia terlihat cukup ahli. Dia adalah salah seorang murid dari Ye Qiu yang bernama Bozi. Dan tidak berselang lama, Ye Qiu juga datang untuk membantunya. Sementara 3 guild besar tadi masih ribut siapa yang mau maju duluan. Lalu saat HP monster udah menipis, Bozi dan Ye Qiu ngumpet dan kesempatan buat ketiga guild tadi untuk rebutan nyampah. Tapi, tahu nggak di dalam game kalau HP bos tinggal dikit, biasanya berubah jadi mode berserk, jadi marah-marah gitu ngeluarin jurusnya. Nah, ini juga yang terjadi di sini. Bos tadi berubah ke mode berserk dan menembaki apapun yang ada di depannya. Namun saat mereka sadar, mereka udah terlambat. Lalu setelah mereka semua udah mati, Bozi dan Ye Qiu baru keluar untuk menyelesaikan misi mereka. Melihat keterampilan Ye Qiu, Gugu menyuruh Ye Qiu untuk menjadi mentor Little Tang dalam permainan Glory. Namun, saat Ye Qiu meminta Little Tang untuk menjadi temannya dalam game, Little Tang selalu menolak karena emang sifatnya yang keras kepala. Karena terus dituntut Gugu, Ye Qiu akhirnya membuat buku panduan dasar untuk Little Tang. Dan sehari kemudian, setelah Little Tang membaca buku itu, dia mencoba kemampuannya dengan bertarung melawan Gugu. Dan di luar perkiraan, Gugu sama sekali tidak diberi kesempatan menang kali ini. Setelah melihat itu, diam-diam Gugu berniat untuk mempelajari buku pemberian Ye Qiu. Namun setelah dibuka ternyata isinya hanya gambar sak penak dewe. Pokoknya Ye Qiu gambar zap-zap-zap gitu, suka-suka dia lah. Dan ajaibnya, Little Tang dapat memahami gambar buatan Ye Qiu dan akhirnya dia menerima permintaan pertemanan dari Ye Qiu. Di sisi lain, ketua guild Blue Rain yang masih belum kapok dipermainkan, lagi-lagi dia meminta bantuan Ye Qiu lagi untuk membantu guild mereka membuat rekor baru dalam mengalahkan bos monster. Lalu Ye Qiu menggunakan kesempatan ini untuk sekalian melatih kerjasama tim Little Tang dan Bozi. So mereka berempat dibantu oleh Sumu Cheng yang menyamar dengan menggunakan akun baru, dapat membuat rekor baru dengan lancar dalam mengalahkan bos monster. Dengan pemecahan rekor baru beruntun, Lord Grimm dan Blue Rain mendapatkan perhatian dari Guild Excellent Era yang meminta pertolongan tim inti mereka untuk memecahkan rekor milik Lord Grimm. So, dengan santainya, Sun Xiang dan kawan-kawan setimnya dapat dengan mudah memecahkan rekor baru dengan jarak yang lumayan jauh dengan rekor terakhir Lord Grimm. Melihat itu, ketua guild Blue Rain langsung laporan lagi sama Lord Grimm. Ye Qiu bilang kalau rekor baru itu sudah ekstrim dan hampir mustahil untuk dikalahkan lagi. Namun, dia menambahkan kalau dia menyukai tantangan dan akan mencari cara untuk mengalahkan rekor tim Excellent Era. So, dia mulai mensimulasikan serangan untuk mencari cara agar dapat mengalahkan monster itu dengan lebih cepat. Di sini muncul pemikiran bahwa dia membutuhkan seorang ahli pedang untuk aksinya kali ini. Di sisi lain, datanglah saat pertandingan pertama Sun Xiang Excellent Era melawan tim Blue Rain. Diperlihatkan kalau Sun Xiang memang benar-benar hebat dalam pertarungan 1 lawan 1.
Dia dapat memenangkan 3 babak berturut-turut sendirian. Saat Sun Xiang merasa di atas angin, ternyata itu semua adalah rencana dari Blue Rain. Dengan kaptennya yang diberi julukan 1 dari 4 master taktis di Glory, mereka sengaja mengirim beberapa pemain yang emang kurang ahli dalam babak 1 lawan 1, agar Sun Xiang merasa besar kepala. Saat itu, dengan koordinasi yang luar biasa, Kapten Blue Rain menyuruh wakilnya seorang ahli pedang yang bernama Shao Tian untuk menghadapi Sun Xiang dan diperlihatkan Shao Tian ini adalah tipikal orang yang banyak mulut. Jadi dia memang ditugaskan untuk menyulut emosi Sun Xiang. Lalu saat Sun Xiang sedang sibuk sendiri, semua anggota tim Excellent Era yang lain dibantai oleh tim Blue Rain. Dan setelah itu tidak sulit bagi mereka untuk menumbangkan Sun Xiang yang tinggal sendirian. Beberapa saat kemudian, Shao Tian, seorang ahli pedang yang ditugaskan memancing Sun Xiang dalam pertandingan kemarin, datang ke warnet Happy, tempat Ye Qiu bekerja. Ternyata, Shao Tian dulu juga adalah murid dari Ye Qiu saat berada di akademi. Karena merasa penasaran tentang Ye Qiu yang mengundurkan diri secara tiba-tiba, dia memenuhi panggilan Ye Qiu untuk membantunya mengalahkan rekor tim Excellent Era dalam membunuh monster. Mereka mencoba berulang kali dan hasilnya tetap sama, mereka berada beberapa detik di bawah rekor baru Excellent Era. Sampai Ye Qiu menemukan metode yang lebih cepat, yaitu membuang monster prajurit ke tebing daripada membunuhnya. Dengan itu, mereka bisa mengalahkan rekor tim Excellent Era. Balik ke markas Blue Rain, ternyata Shao Tian ketahuan oleh kapten timnya membantu menyelesaikan misi bersama Lord Grimm walau udah menggunakan akun samaran. So dia diinterogasi tentang misi yang telah dilakukannya selama seharian ini. Dia mengatakan kalau Lord Grimm adalah Ye Qiu, dan Ye Qiu berniat akan balik ke kompetisi dalam waktu dekat. Lalu, Kapten tim Blue Rain menyuruh Shao Tian untuk mengkopi Myriad Manifestation Umbrella, senjata tanpa spesiali milik Lord Grimm, untuk dipelajari. So, Shao Tian langsung pergi ke warnet Happy dan membawa Ye Qiu untuk menemui Kapten tim Blue Rain. Yang ternyata, kapten timnya juga adalah salah satu murid dari Ye Qiu saat di akademi. Lalu, kapten tim Blue Rain meminta satu pertandingan untuk melawan Lord Grimm dengan Myriad Manifestation Umbrella-nya.